Hai Kak, selamat malam. Maaf telat, mari kita gas bro. Pakar nomor 1 jalan tersembunyi. Tabir malam telah turun, dan bulan yang cerah perlahan naik ke langit, dan itu tergantung tinggi di atas seperti cakram batu giok yang cemerlang. Hanya Taois Gu, Fan Meng, dan Fan Li yang tetap berada di luar kamar Yang Ye. Fan Meng dan Fan Li memiliki ekspresi cemas di wajah mereka, dan mereka ingin memasuki kamarnya pada banyak kesempatan, namun pada akhirnya mereka menahan diri. Karena Taois Gu berkata bahwa Yang Ye sedang berkultivasi, dan itu mungkin saat yang kritis. Jadi, dia tidak bisa mengganggu pada saat seperti itu atau itu mungkin menyebabkan semua usahanya sia-sia. Namun, jika Yang Ye masih belum muncul dari kamarnya, maka sekolah pedang kuno benar-benar akan menjadi bahan tertawaan prefektur. Taois Gu jauh lebih tenang daripada dua saudara perempuan itu. Setidaknya, ekspresinya terlihat seperti itu. Pada saat ini, seluruh utara prefektur sedang gempar karena seluruh utara mengatakan bahwa Yang Ye tidak berani datang ke Dao Order, dan sekolah pedang kuno takut pada Dao Order. Ada banyak orang di utara yang mengagumi Yang Ye, dan ada murid dari sekolah pedang kuno dan banyak pembudidaya independen lainnya di antara mereka. Karena Yang Ye benar-benar galak, kejam, mendominasi, dan berani. Dao Order telah ada di prefektur selama puluhan ribu tahun, dan itu adalah sekte yang sangat arogan, sombong, dan kejam. Namun sekarang, sekte seperti itu telah ditampar wajahnya oleh Yang Ye. Tak perlu dikatakan, banyak orang merasa sangat senang dengan itu. Terutama para murid dari sekolah pedang kuno. Seperti yang mereka katakan, tidak ada tempat untuk dua harimau di atas bukit. Utara hanya memiliki Dao Order dan sekolah pedang kuno, jadi itu terus-menerus dalam konflik, dan para murid sekte mereka akan selalu bertarung satu sama lain. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa Yang Ye bermaksud untuk menuju ke Ordo Dao dan menantang semua jeniusnya, darah semua murid dari sekolah pedang kuno mendidih dengan kegembiraan. Bisa dikatakan bahwa reputasi Yang Ye hampir menyusul Kaisar Pedang, Lu Waner. Karena ada orang yang mengaguminya, tentu ada orang yang meremehkannya, dan di mana ada harapan, di situ juga ada kekecewaan. Karena Yang Ye tidak menunjukkan dirinya di Dao Order. Jadi, mereka yang pernah mengaguminya langsung merasa jijik dan kecewa padanya. Menurut pendapat mereka, dan terutama bagi murid sekolah pedang kuno, anggota sekolah pedang kuno bisa kehilangan nyawa mereka, tetapi sekolah pedang kuno sama sekali tidak boleh dibiarkan menderita penghinaan apapun. Namun Yang Ye telah memilih penghindaran, dia memilih untuk kehilangan muka. Banyak murid sekolah pedang kuno telah menuju ke Ordo Dao. Kali ini, bahkan para petinggi dari sekolah pedang kuno tidak dapat menghentikan mereka pergi. Sebenarnya, hidup kebanyakan tentang berjuang untuk kehormatan dan rasa hormat, dan jika ada yang kehilangan itu, lalu apa gunanya hidup? The Dao Order. Pada saat ini, semakin banyak orang yang berdatangan di sekitar pergola di luar Ordo Dao. Bukan hanya area yang dipenuhi orang, para pembudidaya juga menutupi area di sekitar gunung. Mereka semua secara alami datang ke sini untuk melihat bagaimana Yang Ye menantang semua jenius generasi muda Ordo Dao sendirian. Namun, tidak ada tanda-tanda Yang Ye sama sekali. Brengsek untuk berpikir bahwa saya dulu mengaguminya. Aku tidak pernah mengira dia pengecut, aku bahkan menyia-nyiakan waktu menunggunya siang dan malam. Kamu hanya menunggu satu siang dan malam. Saya sudah di sini selama 3 hari 3 malam, saya bahkan tidak berani buang air selama waktu ini karena saya takut kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Yang Ye dalam pertempuran. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan mundur. Serius, jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan terlalu membual, bukankah itu seperti hanya menipu kita dengan sengaja? Memang aku sudah lama menunggu, tapi dia tidak datang, sangat menjengkelkan berada dalam situasi seperti ini. Aku sudah memberitahu kalian semua. Yang Ye baru saja berbicara. Tantang semua jenius dari Ordo Dao, belum lagi dia, bahkan Kaisar Pedang, Lu Waner, tidak bisa mencapai itu. Untuk apa kalian semua mulai tidak sabar? Bukankah masih ada 2 jam sebelum hari itu berakhir? Mungkin dia akan tiba di saat-saat terakhir. Para ahli menyukai elemen kejutan dan ketegangan. Jadi, kita tunggu saja. Dia datang, dia masih belum datang sampai sekarang. Saya pikir dia tidak berani izinkan saya mengatakannya sekarang. Saya, Ning Tao, akan makan kotoran di tempat jika dia datang. Lihat, para murid dari sekolah pedang kuno ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dan semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Mereka melihat beberapa ribu sinar cahaya menembus langit. Mereka tampak seperti hujan meteor yang menembaki Dao Order. Bahkan jika mereka hampir 3 kilometer jauhnya, semua orang di sini bisa merasakan niat pedang yang kuat datang dari hujan meteor, dan mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Sinar cahaya turun dan beberapa ribu murid sekolah pedang kuno muncul di bawah tangga Cloud Ascension.
Chen Dong, Nalan Ying, dan Wu Yanzong memimpin grup. Ya ampun, apa yang membuat begitu banyak orang jenius dari sekolah pedang kuno datang ke Ordo Dao saya hari ini? Tiba-tiba, suara bernada tinggi dan lembut terdengar dari atas tangga. Semua orang di sini melihat ke atas dan melihat seorang pria berjubah putih ketat berjalan langkah demi langkah menuruni tangga. Pria itu memiliki sosok yang sangat mungil, dan jubah ketat yang dia kenakan bahkan memperlihatkan pinggang yang ramping dan melengkung seperti pinggang seorang wanita. Sepertinya mempesona dan ada lapisan bedak tebal di wajah pria itu, dan bibirnya merah seperti darah. Cara pria itu berjalan juga cukup aneh. Itu seperti cara seekor kucing berjalan, dan dia sangat lincah. Berbalut riasan dan mempesona. Ini adalah kesan pertama yang semua orang miliki saat melihatnya. Pria itu menuruni tangga, menatap Chen Dong dan yang lainnya, lalu berkata, siapa di antara kalian yang cepat melangkah ke depan sehingga saya dapat melihat dan melihat dengan tepat pria luar biasa seperti apa Anda yang sebenarnya dapat membunuh para jenius dari Dao Order saya secara berurutan. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda akan datang ke Ordo Dao saya untuk menantang semua jenius kita. Sungguh sombong, dan angkuh. Ya ampun, aku suka pria seperti itu. Aku tidak tahan lagi. Wu Yanzong menggelengkan kepalanya dan hendak menyerang. Namun, Chen Dong menghentikannya. Wu Yanzong memandang Chen Dong dan melihat bahwa sebenarnya ada ekspresi serius di mata Chen Dong. Wu Yanzong sedikit terkejut saat menyadari hal ini. Siapa sebenarnya orang ini yang membuat Chen Dong mengungkapkan ekspresi serius seperti itu? Chen Dong bertanya dengan suara rendah, kamu Wang Yinyang. Gumpalan kejutan melintas di mata pria itu saat dia berkata, kamu benar-benar mengenali saya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali orang yang pernah menjadi ahli nomor 1 di jalan tersembunyi dari Dao Order? Chen Dong melanjutkan, kamu sudah menjadi Half Saint sekarang, jadi Dao Order tidak akan mengirimmu untuk melawan kami, kan? Melawan kalian semua? Wang Yinyang menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua sangat lemah. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu seperti menindas Anda semua? Saya hanya datang ke sini untuk melihat Yang Ye. Lemah dan kamu sangat kuat. Itu adalah murid Realem Monarch dari sekolah pedang kuno yang mengucapkan kata-kata ini. Setengah orang suci sebenarnya tidak jauh di luar jangkauannya karena dia pernah membunuh seorang setengah saint sementara ia berada di satu stone peringkat dari Realem Monarch. Pandangan Wang Yinyang tertuju pada pria itu, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan mencakar pria itu. Sama seperti itu, semua orang menyaksikan dengan keheranan saat pria itu segera muncul di hadapan Wang Yinyang, dan tangan putih pucat Wang Yinyang memegang erat-erat tenggorokan pria itu. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar luar biasa karena kamu mampu mengatasi alammu. Budidaya untuk membunuh Half Saint. Aku membunuh sekelompok Half Saint peringkat tinggi sementara di ranah kultivasi yang sama denganmu. Tiba-tiba, Chen Dong menghunus pedangnya, dan itu diarahkan langsung ke Wang Yinyang. Itu sangat cepat sehingga langsung tiba sebelum Wang Yinyang. Namun, ekspresi Wang Yinyang tidak berubah sama sekali, dia hanya menyatukan jari-jarinya dan menjentikkan, dan itu menjentikkan tepat ke ujung pedang Chen Dong. Pedang Chen Dong bergetar hebat sebelum membungkus seperti busur. Sementara itu, sosok Chen Dong didorong mundur berulang kali oleh kekuatan tabrakan, dan dia mundur sekitar 20 langkah sebelum akhirnya bisa menghentikan dirinya sendiri. Suara patah tulang yang jelas dan merdu bergema. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa Wang Yinyang telah mematahkan leher murid itu dari sekolah pedang kuno. Wang Yinyang dengan santai membuang mayat itu dan berkata, sampah seperti kamu berniat untuk menantang para jenius dari Dao Order saya. Apakah Anda tidak takut menjadi bahan tertawaan semua orang? Jika orang-orang tua itu tidak melarang saya untuk menindas kalian semua, saya akan memusnahkan kalian semua sekarang. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap dengan dingin pada yang lain dari sekolah pedang kuno dan berkata, apa Anda tidak puas gigit aku? Wang Yinyang, kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas dan kemudian seorang pria parubaya tiba di sini. Wang Yinyang memandang pria parubaya itu dan berkata, saya ingin tahu siapa itu, jadi si Sansui. Ya ampun, apa yang ingin dilakukan sekolah pedang kuno? Mungkinkah berpikir untuk menghancurkan Dao Order saya? Aku sangat ketakutan. Si Sansui menatap dingin ke arah Wang Yinyang, dan kemudian dia berbalik untuk menatap murid-murid sekolah pedang kuno. Kalian semua kembali sekarang. Ya ampun, mereka akan kembali. Sementara itu, Wang Yinyang berkata, bukankah murid-murid sekolah pedang kuno Anda datang untuk berdebat dengan murid-murid Ordo Dao saya? Mengapa mereka pergi sekarang? Mungkinkah kalian semua takut atau mungkin Anda merasa bahwa Anda lebih rendah dari Dao Order saya? Ekspresi murid-murid dari sekolah pedang kuno langsung berubah menjadi marah.
Wang Yinyang tersenyum dan berkata, ketiga keempat keluarlah ke sini dan alami kekuatan para jenius dari sekolah pedang kuno. Oh, itu hanya pertarungan, jadi kalian dua lebih baik tidak menggunakan terlalu banyak kekuatanmu. Kamu harus membuat mereka tetap hidup, atau kita akan mendapat masalah jika mereka putus asa dan memutuskan untuk menghancurkan Dao Order kita. Begitu Wang Yinyang selesai berbicara, dua pria berpakaian linen tiba di sini. Salah satunya berada di Monarch Realm sementara yang lainnya berada di Exalt Realm. Pria di kerajaan raja melirik anggota sekolah pedang kuno sebelum dia berkata, selama Anda berada di alam raja, Anda dapat melawan saya satu persatu atau bahkan melawan saya bersama. Pria satunya bahkan tidak melirik mereka dan hanya berbicara langsung, saya tidak suka membuang waktu. Kalian semua di Exalt Realm bisa melawanku bersama. Suara riuh bergema di sekitarnya. Sesaat kemudian, salah satu murid dari sekolah pedang kuno menyerang. Kota pencerahan bela diri. Pintu kamar Yang Ye tiba-tiba terbuka, lalu Yang Ye lari dari dalam. Dia tertawa terbahak-bahak sambil berlari, hahaha jadi begitulah, jadi begitu, jadi. Itu pantatku Taois Gu tiba-tiba meraung, aku telah menunggumu sepanjang siang dan malam. Hentikan omong kosong itu dan pergi sekarang juga saya harap Anda masih tepat waktu. Begitu dia selesai berbicara, Taois Gu melambaikan tangan kanannya, dan kemudian celah spasial muncul di depan mereka. Setelah itu, dia meraih Yang Ye dan melemparkannya ke celah spasial. Apakah Yang Ye takut pada naga? The Dao Order. Pada saat ini, anggota sekolah pedang kuno sedang dalam pertempuran sengit dengan ketiga dan keempat di bawah tangga Cloud Ascension. Yang ketiga di Monarch Realm, dan lawannya adalah Nalan Ying. Keduanya telah lama terkunci dalam pertempuran. Nalan Ying berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia hampir tidak bisa bertahan dalam pertempuran dengannya. Adapun keempat, ada sekitar 20 mayat di tanah di dekatnya, dan semuanya milik murid-murid sekolah pedang kuno. Seorang kultivator alam agung dari sekolah pedang kuno diledakkan, dan kemudian tubuhnya meledak terpisah di udara dan berubah menjadi hujan darah. Terlalu lemah keempat menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Ye tidak datang, jadi berhentilah membuang-buang waktu dan lawan aku bersama-sama. Murid alam agung dari sekolah pedang kuno benar-benar dalam kondisi yang mengerikan. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang cocok dengan orang itu, keempat dari Dao Order. Selain itu, tidak ada dari mereka yang mampu menahan bahkan 3 gerakan darinya. Apakah sekolah pedang kuno tidak memiliki siapapun yang mampu di alam agung? Akankah mereka bersikeras mengirim orang-orang ini ke malapetaka mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki orang yang mampu? Bukankah Yang Ye satu? Yang Ye jangan sebut dia hanya seorang pengecut yang takut mati. Dia akan ada di sini jika dia berani datang. Tapi dia masih belum datang sampai sekarang. Dia mungkin takut datang dan mati di sini. Sayang sekali. Murid-murid sekolah pedang kuno ini dengan jelas menyadari bahwa mereka bukan tandingannya, namun mereka masih bersikeras untuk melawannya secara berurutan. Itu semua salah orang itu, Yang Ye. Jika Anda tidak berani datang sendiri, maka jangan bicara besar sekarang, dia membual tapi tidak datang, dan itu membuat para anggota sekolah pedang kuno ini datang memberikan nyawa mereka. Aku benar-benar meremehkan orang seperti itu. Mungkin dia tertunda karena sesuatu lagi pula, Yang Ye sepertinya bukan orang yang takut mati, bagaimanapun kau melihatnya. Jika dia benar-benar datang, maka aku, Ning Tao, akan memakan 5 kilogram kotoran. Tiba-tiba, ruang di depan pria yang mengucapkan kata-kata itu bergetar hebat dan kemudian celah muncul di sana. Setelah itu, seorang pria diusir dari dalamnya. Semua orang di sini tercengang. Di mana saya? Pria itu melihat sekeliling dan sedikit bingung. Dia Yang Ye seseorang tiba-tiba menunjuk pria itu dan meraung dengan gembira dan gembira. Yang Ye. Semua orang di sini menatap ke arah pria itu. Dia secara alami adalah Yang Ye. Pada saat ini, dia memang sangat linglung. Karena dia baru saja keluar dari kamarnya sebelum dunia di sekitarnya berputar, dan kemudian dia tiba di sini. Yang Ye sepertinya telah mengingat sesuatu, dan dia tiba-tiba meraih pria itu, Ning Tao, yang berdiri di depannya dan berkata, jam berapa sekarang? Ning Tao menelan ludah dan berkata, ini hampir fajar. Hampir fajar. Yang Ye tertegun, dan kemudian ekspresinya berubah, brengsek, aku akan terlambat. Para dari Dao Order tidak akan berpikir bahwa aku takut pada mereka. Kan di arah mana Ordo Dao? Ning Tao tidak bisa berkata-kata. Yang Ye mengerutkan kening, dan kemudian dia melirik sekitarnya. Tiba-tiba, dia melihat Chen Dong dan Wu Yanzong. Jika Yang Ye masih tidak mengerti di mana dia sekarang, maka akan benar-benar ada masalah dengan kecerdasannya. Tatapan Yang Ye turun ke mayat para murid dari sekolah pedang kuno, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia menarik pandangannya.
Setelah itu, dia melirik anggota lain dari sekolah pedang kuno dan berkata, saya tidak akan mencoba untuk meminta maaf. Aku akan membuat Dao Order membayar dengan nyawa 2 orang untuk setiap orang dari sekolah pedang kuno yang meninggal di sini hari ini, oke. Keheningan yang lama terjadi sebelum salah satu murid dari sekolah pedang melangkah maju dan berkata, jika kamu bisa melakukan itu, maka aku akan tetap memanggilmu kakak senior di masa depan, dan aku akan mengikuti setiap perintahmu. Saya juga. Hitung aku. Saya. Yang Ye terlambat dan beberapa lusin murid sekolah pedang kuno telah jatuh. Jadi, mereka secara alami kesal di dalam hati mereka. Sementara mereka tahu bahwa Yang Ye mungkin telah ditunda oleh sesuatu, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa sekolah pedang telah kehilangan beberapa lusin muridnya. Namun, kebencian di hati mereka telah menyebar sedikit saat mereka melihat Yang Ye. Bagaimanapun, dia akan datang. Chen Dong dan Wu Yanzong berjalan ke Yang Ye, lalu Chen Dong menepuk bahu Yang Ye dan berkata, hati-hati. Kekuatan orang itu lebih besar dari Nan Ketu. Wu Yanzong juga berbicara, sebaiknya kamu tidak mati. Kalau tidak, sekolah pedang kuno kita tidak hanya akan menderita kerugian besar kali ini, bahkan akan sangat dipermalukan. Yang Ye terkekeh, dan kemudian dia berjalan ke arah keempat dan berkata, sebelum saya datang ke sini, Taois Gu berkata bahwa saya harus mengajari murid-murid Dao Order pelajaran yang baik dan mencoba yang terbaik untuk tidak menyebabkan kematian. Bagaimanapun, saya di sini untuk menyelesaikan permusuhan antara saya dan Dao Order. Pada awalnya, saya memiliki pemikiran yang persis sama, tetapi sekarang saya pikir saya harus mengubah pemikiran itu. Keempat berjalan perlahan menuju Yang Ye saat dia berbicara, tidak perlu mengubah apapun karena Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyadarinya. Tiba-tiba, ruang di depan Yang Ye menggeliat, dan kemudian pedang besar muncul di depannya. Pedang itu sangat besar dan bahkan lebih tinggi darinya. Adapun lebarnya, hampir 50 cm. Yang Ye sedikit tertegun ketika dia melihat pedang besar itu karena itu terasa sedikit familiar baginya. Sementara itu, suara Daois Gu tiba-tiba bergema di benaknya, itu diciptakan dengan memodifikasi palu Anda. Saya menambahkan beberapa ratus jenis materi. Tidak hanya mempertahankan efek palu itu, bahkan mampu memperkuat energi pedang Anda. Selain itu, tidak ada efek lain. Tapi itu harus benar-benar cocok untuk Anda. Karena kamu bisa mengayunkannya sebagai pedang dan menghancurkannya seperti palu sayangnya, saya tidak memiliki equipment spirit yang cocok untuk itu, jika tidak maka akan menjadi lebih kuat. Yang Ye sangat gembira saat mendengar ini bagaimanapun, Herculean Hammer tidak buruk di masa lalu karena itu bisa memperkuat kekuatan fisiknya, dan itu bahkan berat seperti gunung. Jadi, seorang pembudidaya biasa bahkan tidak akan bisa menahan satu serangan pun darinya. Tapi satu-satunya kekurangannya adalah tidak bisa digunakan sebagai pedang. Tentu saja, pada level kultivasinya, apapun dan segalanya bisa digunakan sebagai pedang. Namun, Herculean Hammer tidak dibuat untuk digunakan oleh pembudidaya pedang, jadi itu tidak bisa membawa energi pedangnya sama sekali. Selain itu, bahkan jika itu bisa, bukankah akan sangat merepotkan menggunakan palu sebagai pedang dalam pertempuran bagaimanapun, palu sangat berbeda dari pedang. Namun sekarang, Herculean Hammer telah dimodifikasi dan diubah menjadi pedang. Tidak hanya bisa digunakan sebagai pedang, tapi juga bisa digunakan untuk memukul orang lain. Seperti yang dikatakan Daois Gu, itu benar-benar cocok untuknya. Aku akan memanggilmu pedang Herculean mulai sekarang. Yang Ye terkekeh saat dia meraih gagang pedang Herculean dengan tangan kanannya. Itu baru saja memasuki genggamannya saat sosok Yang Ye membungkuk ke depan. Selain itu, pedang Herculean hampir lepas dari genggamannya. Yang Ye terkejut karena pedang Hercules itu sangat berat. Kamu bahkan tidak bisa mengangkat pedangmu. Sementara itu, ada sedikit ejekan di sudut mulut keempat. Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia hanya mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedang sebelum mengangkatnya dengan cepat. Dia berhasil mengangkat pedang, tapi itu sangat berat. Belum lagi menggunakannya dalam pertempuran, bahkan berjalan adalah masalah baginya saat ini. Apa yang sebenarnya ditambahkan oleh Daois Gu ke dalamnya, bahkan keringat dingin mulai keluar dari kulit Yang Ye. Seberapa menakutkan kekuatan fisiknya sekarang itu sebanding dengan binatang iblis di realem setengah sein peringkat menengah, tetapi dia sebenarnya tidak dapat mengangkat pedang ini dengan satu tangan. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Keempat membalik telapak tangannya, dan tongkat emas muncul di genggamannya. Dia menggelengkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan kemudian banyak gambar batang diselimuti ke arah Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit, dan dia meninju dengan tangan kirinya. Ledakan kekuatan melonjak dari tinjunya, dan itu menyebabkan ruang di depannya langsung bergetar hebat. Adapun gambar batang, mereka dipukul sampai menyebar ke dalam ketiadaan.
Namun, tepat ketika gambar batang itu lenyap, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan menyala, dan kemudian batang emas tiba di hadapan Yang Ye. Ekspresi Yang Ye tidak berubah sama sekali, dan dia hanya meninju sekali lagi dengan tangan kirinya. Tinjunya menghantam ujung tongkat. Sebuah ledakan bergema dari titik tabrakan, dan kemudian untaian kekuatan yang kuat datang dari tongkat dan memasuki tinju Yang Ye. Ekspresi Yang Ye tiba-tiba berubah saat dia bergerak mundur berulang kali, dan dia mengambil hampir 10 langkah mundur sebelum akhirnya berhenti. Ekspresi semua murid lain dari sekolah pedang kuno berubah suram ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, dan bahkan ada keterkejutan di mata mereka. Tubuh fisik Yang Ye sebanding dengan tubuh binatang iblis di alam setengah Sein. Jadi, itu benar-benar menakutkan namun, tongkat keempat sebenarnya mampu mendorongnya mundur. Alis Yang Ye menyatu sedikit saat dia melirik tinjunya, dan sebenarnya ada tanda depresi di tinjunya. Ada yang aneh dengan tongkat itu. Tatapan Yang Ye turun ke tongkat. Tongkat itu tiba-tiba memancarkan seutas kekuatan yang kuat sebelumnya, dan itu membuatnya sedikit lengah dan menyebabkan dia didorong mundur. Sementara itu, keempat memiliki ekspresi serius di matanya, dan waktu lama berlalu sebelum dia berbicara dengan serius, seperti yang diharapkan dari orang yang membunuh Shadow dan Nanketu. Belum lagi domain pedang milikmu, tidak lebih dari 5 pembudidaya di alam agung di seluruh utara yang dapat menjadi tandinganmu bahkan jika mereka hanya melawan kekuatan fisikmu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, keempat menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kita tidak bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, maka kita mungkin bisa bertarung selama beberapa hari dan malam. Saya yakin Anda tidak punya waktu untuk itu, begitu pula saya. Jadi, bagaimana kalau kita memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan? Yang Ye mengangkat kepalanya dan melirik gunung yang melayang di udara, dan dia berkata, apakah kamu yang terkuat di alam agung di seluruh Ordo Dao? Keempat menggeleng dan berkata, aku bisa dianggap sebagai duaan. Tapi itu seharusnya cukup untuk membunuhmu. Yang Ye menjawab, banyak yang mengatakan hal yang sama kepada saya di masa lalu. Tapi semuanya sudah mati sekarang. Gumpalan ekspresi buas tiba-tiba muncul di wajah keempat, kupikir kaulah yang akan mati kali ini. Yang Ye berkata, lalu mengapa kamu tidak mencobanya? Keempat tiba-tiba melompat ke udara, dan kemudian dia menatap Yang Ye dari atas. Yang Ye, bukankah tubuhmu sangat kuat? Mari saya tunjukkan seperti apa kekuatan fisik yang benar-benar kuat itu. Begitu dia selesai berbicara, keempat tiba-tiba mengguncang tongkat emasnya ke arah Yang Ye. Segera setelah itu terjadi, tongkat emas itu tiba-tiba mulai berubah, dan kemudian naga emas raksasa yang panjangnya hampir 3 km muncul di langit dan menutupi sekeliling dalam bayangannya. Naga dewa itu adalah equipment Spirit Chen Dong kaget di matanya. Naga raksasa itu tiba-tiba meraung, dan seutas tekanan yang menakutkan turun dari langit. Orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar diserang oleh tekanan sampai mereka berbaring di tanah sambil menggigil tanpa henti. Yang Ye, bukankah kekuatan fisikmu sangat tangguh datang bersaing dengan naga surgawi ini? Keempat menatap Yang Ye dengan ekspresi buas sementara kegilaan memenuhi matanya. Seekor naga Yang Ye sedikit tercengang saat dia menatap raksasa di langit. Apakah saya takut naga? Naga itulah yang seharusnya takut padaku. Saudaraku, pinjamkan aku pedangmu. Seberapa kuat naga surgawi? Yang Ye tidak tahu, tapi dia tahu bahwa leluhur naga pasti lebih kuat dari ahli alam suci biasa. Selain itu, sementara naga di depannya ini kuat, itu jelas bukan di alam suci. Itu paling banyak di sekitar alam setengah Sein. Binatang demo adalah ras yang benar-benar mementingkan garis keturunan mereka. Terutama jika menyangkut tipe yang sama. Kecuali kekuatan binatang iblis itu mampu melampaui leluhurnya dan membiarkan garis keturunannya mengalami transformasi. Jika tidak, binatang iblis dari jenis yang sama pasti akan memiliki garis keturunan mereka ditekan oleh garis keturunan leluhur mereka. Karena jika binatang iblis ingin tumbuh lebih kuat, maka itu bergantung terutama pada garis keturunannya. Yang Ye datang bersaing dalam kekuatan fisik dengan naga surgawi ini. Tawa buas keempat bergema dari langit. Begitu keempat berbicara, naga besar itu meraung sekali lagi di Yang Ye, dan untaian tekanan naga yang menakutkan menekan ke arah Yang Ye. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang pun terhimpit hingga tingkat yang mengejutkan, dan itu adalah pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Menderu padaku, apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang tahu cara mengaum? Yang Ye tertawa dingin sebelum membuka mulutnya dan tiba-tiba meraung. Semua penonton menyaksikan dengan takjub saat naga besar di langit benar-benar dipukul ke tanah oleh raungan Yang Ye. Naga besar itu jatuh ke tanah dan membuat lubang besar terbuka, dan kemudian ia berbaring di dalam lubang sementara matanya yang besar dipenuhi dengan teror. Sepertinya telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Penonton terperangah dengan pemandangan ini.
Yang Ye melompat ke atas kepala naga itu. Gumpalan kemarahan melintas di matanya saat kaki Yang Ye turun ke kepalanya, dan itu akan berkobar. Namun, Yang Ye menginjak kaki kanannya ke bawah. Sosok naga itu tenggelam lebih dari 50 meter, dan bahkan mulai meraung. Naga itu adalah legenda naga dewa tertinggi. Saat mereka menyaksikan naga itu tergeletak di tanah dan membiarkan Yang Ye menginjaknya, semua orang di sini cukup tercengang, dan ini bahkan termasuk keempat, Wang Yinyang, dan ketiga yang berhenti bertarung. Tunduk atau mati. Yang Ye berdiri di atas kepala naga saat dia melihat ke bawah dari atas, dan bahkan tidak ada jejak emosi di matanya. Sebagai naga surgawi, bagaimana mungkin ia bisa tunduk pada manusia meskipun itu membantu keempat itu hanya bertindak sebagai roh peralatan, dan keempat harus membayar harga untuk menerima bantuannya. Namun, manusia ini sebelumnya benar-benar menginginkannya untuk tunduk padanya. Bagaimana mungkin? Naga itu membuka mulutnya dan meraung, dan itu dipenuhi dengan amarah. Namun, Yang Ye mengangkat kaki kanannya dan menginjak sekali lagi. Bahkan sisiknya langsung hancur saat tenggelam lebih dari 50 meter lebih. Namun, karena sangat besar, Yang Ye masih berada di atas tanah. Raungan naga besar yang membawa kesedihan dan amarah bergema dari bawah tanah. Ia ingin menyerang, tapi itu ditekan dengan kuat oleh tekanan yang tak terlukiskan itu. Yang Ye mengetukkan kakinya ke kepala naga itu dan berkata, "Aku memintamu untuk tunduk karena aku menyadari harga dirimu, tapi sebenarnya aku telah membunuh tak terhitung keberadaan seperti dirimu. Jadi, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, baik menyerah atau mati." Kaki Yang Ye mulai menekan kepala naga itu sambil berbicara. Saat kaki Yang Ye menekannya, sisik di kepalanya mulai pecah dan darah menyembur keluar seperti air mancur. "Beraninya kamu?" Tiba-tiba, keempat pulih dari keterkejutannya. Dia melompat ke udara dan meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain sebelum menekannya ke arah Yang Ye, Grand Flame Palm. Gelombang api langsung menutupi langit, dan kemudian api itu berubah menjadi telapak tangan besar yang panjang dan lebar lebih dari 300 meter. Telapak tangan melayang diam-diam di udara untuk sesaat, dan kemudian dengan cepat meluncur dari atas. Kemanapun ia melewatinya, ruang terkoyak dan berubah menjadi beberapa bagian, dan lubang hitam besar dan panjang muncul di langit. Benar-benar pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ini setidaknya teknik peringkat Sein. Mata Yang Ye sedikit menyipit, dan dia tidak bertindak sembarangan sama sekali. Dia membalik telapak tangannya, dan pedang daorang muncul di genggamannya. Energi yang dalam di dalam dirinya langsung mulai bergolak sebelum melonjak ke pedang. Pedang fana Yang Ye menginjak kaki kanannya ke kepala naga, dan kemudian sosoknya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Para penonton menyaksikan sinar cahaya menabrak telapak tangan besar yang menyala, dan kemudian terjadi hening sesaat sebelum sinar cahaya merobeknya. Telapak tangan yang menyala meledak terpisah di udara, dan banyak gelombang energi menyapu tanpa henti dan menutupi langit. Setelah itu, lolongan pedang dan ledakan bergema. Tapi tidak butuh waktu lama sampai semua kebisingan mereda, dan kemudian sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu adalah angka keempat. Seberkas cahaya melintas, lalu Yang Ye turun ke kepala naga itu lagi. Dia menatap dingin ke Tert dan Wang Yinyang sebelum berkata, "Kamu bisa mengirim yang berikutnya sekarang." Begitu mereka mendengar Yang Ye, raungan pedang tidak bisa membantu tetapi bergema dari pedang murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekolah pedang kuno. Pedang telah merasakan kebahagiaan dari tuan mereka dan tidak bisa menahan untuk tidak melolong seperti itu. Sementara itu, para pembudidaya dari seluruh prefektur tidak bisa membantu tetapi bersorak untuk tampilan Yang Ye. Seperti apa pembudidaya pedang tepat seperti ini? Beginilah seharusnya seorang kultivator pedang. Betapa hebatnya. Benar, di mana orang itu? Ning tahu bukankah dia mengatakan bahwa dia akan makan 5 kilogram kotoran jika Yang Ye datang? Di mana dia? Ning tahu, tunjukkan dirimu. Mulailah makan kotoran sekarang. Ning tahu kehilangan kata-kata. Wang Yinyang menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Kamu benar-benar luar biasa. Jika kultivasi saya tidak lebih tinggi dari Anda, maka saya benar-benar ingin berdebat dengan Anda. Tidak hanya kita bisa berdebat dalam pertempuran, kita bahkan bisa berdebat di tempat tidur." Saat dia berbicara, dia bahkan mengedipkan mata pada Yang Ye. Yang Ye merasa sangat muak. "Bukan salahmu kau seperti itu, tapi kau bersalah karena membuatku jijik seperti ini." Beberapa penonton di kejauhan tak bisa menahan tawa mereka, tapi tak butuh waktu lama hingga tawa mereka berhenti tiba-tiba. Karena kepala mereka telah terbang ke udara. Semua orang di sini terkejut, dan itu bahkan termasuk murid-murid sekolah pedang kuno itu karena banyak dari mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Wang Yinyang menyerang. Wang Yinyang menatap Yang Ye dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi jika kamu punya nyali."
Yang Ye menurunkan pandangannya untuk melirik naga itu, dan dia berkata, jika kamu masih menolak untuk memberiku jawaban ketika aku kembali, maka aku akan segera mengubahmu menjadi naga mati. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye memandang Wang Yinyang sementara gumpalan keganasan melintas di matanya, kamu pikir alam setengah Sein sangat hebat. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melompat ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Wang Yinyang. Dia secara alami tidak takut naga itu akan melarikan diri. Karena belum lagi melarikan diri, itu bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan garis darah yang dia berikan padanya. Suara keributan langsung muncul di sekitarnya saat mereka melihat Yang Ye menyerang Wang Yinyang. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar akan menyerang Wang Yinyang, dan ini termasuk anggota sekolah pedang kuno. Tuhanku, orang itu adalah ahli di alam setengah Sein, dan dia bahkan seorang jenius yang mengerikan yang pernah membunuh setengah orang suci di alam suci, tapi Yang Ye benar-benar berani menyerangnya. Apa Yang Ye sudah gila? Chen Dong dan yang lainnya juga mengernyit karena mereka merasa Yang Ye terlalu gegabah. Yang Ye kuat, dan kekuatan tempurnya bahkan bisa digambarkan tidak normal. Namun, Wang Yinyang adalah seorang half Sein, jadi ada seluruh dua alam budidaya di antara mereka. Selain itu, Wang Yinyang adalah seorang ahli luar biasa yang dapat mengatasi ranah kultivasinya untuk melakukan pertempuran juga. Wang Yinyang sedikit tercengang juga. Bahkan dia tidak pernah mengira Yang Ye akan benar-benar menyerangnya. Segera setelah dia pulih dari keterkejutannya, ekspresi buas langsung muncul di wajahnya karena dia merasa itu adalah bentuk penghinaan terhadapnya. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Suara Wang Yinyang tiba-tiba berubah menjadi suara seorang wanita, dan dia dengan ringan mendorong tangannya ke depan setelah dia selesai berbicara. Pita warna-warni melesat dari tengah telapak tangannya. Pita itu menghantam energi pedang Yang Ye, dan kemudian kedua serangan itu bergetar hebat sebelum ledakan besar bergema dan gelombang energi yang kuat menyapu dengan cepat ke arah sekitarnya. Sinar cahaya menyebar dan sosok Yang Ye didorong mundur. Pedang mortal telah dikalahkan untuk pertama kalinya. Andai saja aku memiliki niat pedang. Yang Ye menghela nafas pelan di dalam hatinya. Secara alami tidak mungkin bagi pedang mortal untuk menjadi lemah, dan alasan utama dia didorong mundur adalah karena itu tidak ditingkatkan dengan maksud pedang. Terlepas dari apakah itu pedang mortal atau Heaven Ren, kekuatan mereka berkali-kali lebih lemah tanpa dukungan niat pedang. Ketika 3R tingkat surga ranking pedang niat ditambahkan ke teknik pedang, tidak hanya meningkatkan kekuatan teknik tersebut dengan sedikit. Kamu telah berhasil membuatku marah. Wang Yinyang mulai berjalan menuju Yang Ye dengan ekspresi muram di wajahnya. Semua murid sekolah pedang kuno yang hadir di sini dapat bermimpi untuk pergi hari ini. Dia tidak pernah dihina seperti ini sejak dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Lagi pula, bahkan beberapa half Sein berpangkat tinggi tidak akan berani melawannya. Namun sekarang, orang ini, Yang Ye, sebenarnya telah menghinanya di depan mata banyak orang. Jadi, bahkan ahli Sein Realm dari Dao Order tidak akan bisa menghentikan niat untuk membunuh di dalam hatinya. Wajah si Sansui sedikit berubah ketika dia melihat Wang Yinyang berjalan menuju Yang Ye, dan dia baru saja akan menghentikan Wang Yinyang ketika sebuah raungan pedang bergema tiba-tiba. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke atas, dan dia melihat bahwa Yang Ye telah melompat ke udara sementara 100 pedang Dao Rang melayang di sekelilingnya. Apa yang dia lakukan? Wajah si Sansui jatuh. Jika Wang Yinyang telah menyerang Yang Ye, maka dia secara alami punya alasan untuk menghentikan Wang Yinyang. Tetapi jika Yang Ye mengambil inisiatif untuk menyerang, maka dia tidak punya alasan untuk menghentikan pertempuran. Selain itu, begitu dia mencoba menghentikan pertempuran, para ahli Dao Order pasti akan menghentikannya. Wang Yinyang mendengus dingin, ayo biarkan saya melihat apa yang sebenarnya membuat Anda begitu percaya diri untuk benar-benar berani menantang saya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia melambaikan kedua tangannya, saudaraku, pinjamkan pedangmu. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa ribu pedang menderu tiba-tiba bergema, dan kemudian beberapa ribu pedang melesat ke udara. Aku Ascion of the Dragons. Bagaimana pedang yang digunakan oleh murid sekolah pedang kuno bisa menjadi biasa? Praktis setiap orang dari mereka berada di Dao Rang. Jika itu orang lain, maka mungkin mengendalikan ribuan pedang akan sulit, tetapi belum lagi beberapa ribu, bahkan lebih dari 10.000 bukanlah apa-apa bagi Yang Ye. Ribuan pedang melesat ke udara sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang mengelilingi Yang Ye. Meskipun mereka tidak ditingkatkan dengan niat pedang, kekuatan yang mereka ungkapkan tidak lemah sama sekali. Aura pedang yang kuat menghujani langit. Murid-murid dari sekolah pedang kuno berada dalam kondisi yang relatif lebih baik karena mereka dapat mengandalkan niat pedang mereka untuk menolaknya, tetapi para pembudidaya yang menyaksikan berada dalam kondisi yang cukup buruk, dan semua tubuh mereka mulai menggigil.
Bisa dikatakan bahwa aura Yang Ye memancar tidak kalah dengan tekanan naga dari sebelumnya. Wang Yinyang berkata, teknik pengendalian pedangmu tidak buruk, tapi jika kamu berpikir untuk menggunakan pedang jelek ini untuk mengalahkanku, maka yang bisa aku katakan adalah kamu sedang melamun. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mulai berjalan di udara menuju Yang Ye sambil berkata, aku mendengar bahwa kamu menggunakan Beast of Desire untuk mempermalukan Menba. Bagus, sangat bagus. Jangan khawatir, saya akan mengizinkan Anda untuk mengalami hal yang sama dalam sekejap. Satu serangan. Yang Ye mengulurkan jari dan mengarahkannya ke Wang Yinyang, jika aku tidak bisa membunuhmu dengan satu serangan, maka aku akan membalik urutan namaku. Satu serangan. Hahaha. Wang Yinyang tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Suaranya cukup aneh karena terus bergantian antara suara pria dan wanita, dan sangat tajam serta menusuk telinga. Orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menjadi sangat tidak nyaman karenanya. Dia tertawa beberapa saat sebelum dia menunjuk ke Yang Ye dan berkata, satu serangan itu benar-benar lelucon paling lucu dalam 10.000 tahun terakhir. Ketika dia berbicara sampai titik ini, kegilaan dan keganasan muncul di matanya. Selain ahli Sein Realm, tidak ada seorang pun di prefektur yang bisa membunuhku. Bahkan ahli Sein Realm benar-benar tidak mampu membunuhku dengan satu serangan, apalagi semut di Exalt Realm sepertimu. Biarku beritahu aku. Tutup mulutmu. Ini membuatku merinding. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang raungan pedang bergema dari pedang di sekitarnya, dan kemudian sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan. Mereka sangat cepat dan langsung menyelimuti Wang Yinyang dan dirinya sendiri. Sinar cahayanya saling tumpang tindih dalam beberapa lapisan, dan itu benar-benar menyelimuti mereka seperti pangsit besar. Semut, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan seperti apa seorang jenius sejati. Suara tajam Wang Yinyang bergema dari dalam sinar cahaya. Namun, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sana, dan aura di dalam bola cahaya telah sepenuhnya terisolasi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di sana. Domain pedang. Aku akan menghancurkan domain pedangmu hari ini, dan aku akan mengizinkan. Hukum. Wang Yinyang yang berbicara dari dalam bola cahaya tiba-tiba mengeluarkan teriakan ketakutan yang melengking, dan kemudian suaranya berhenti tiba-tiba. Di luar bola cahaya, tatapan semua orang di sini tertuju padanya. Lama berlalu sebelum cahaya tiba-tiba menghilang, dan kemudian pedang terbang kembali ke pemiliknya. Pada saat yang sama, sesosok jatuh dari langit. Itu adalah Wang Yinyang. Tepat ketika dia hendak menabrak tanah, angin sepoi-sepoi bertiup, dan mayat Wang Yinyang langsung berubah menjadi abu yang tertiup angin. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Wang Yinyang meninggal begitu saja. Bahwa Wang Yinyang yang pernah membunuh seorang Half Saint peringkat tinggi telah mati begitu saja di tangan seorang pembudidaya alam mulia. Tidak sulit untuk mengatasi ranah kultivasi seseorang untuk membunuh lawan di ranah kultivasi yang lebih tinggi, dan terutama bagi para jenius. Namun, mengatasi ranah kultivasi seseorang untuk membunuh seorang jenius yang bisa melakukan hal yang sama cukup menakutkan. Wang Yinyang adalah eksistensi seperti itu karena dia bisa membunuh Half Saint saat berada di Exalt Realm. Jadi, betapa menakutkannya dia di alam setengah Sein. Namun, dia dibunuh oleh seorang pembudidaya alam agung. Anggota sekolah pedang juga sangat terkejut. Karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar bisa membunuh Wang Yinyang. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Yang Ye mencapai itu pasti hal yang baik untuk sekolah pedang. Murid-murid sekolah pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya mulai bersorak sementara raungan pedang melesat ke langit. Bagaimana rasanya generasi muda melampaui yang tua? Bagaimana rasanya selalu menjadi seorang jenius yang lebih hebat? Tepat sekali. Seseorang menghela nafas. Apakah kalian semua mengira Yang Ye atau Lu Waner lebih kuat? Seharusnya Lu Waner. Dia harus telah mencapai 3R tingkat surga ranking pedang niat sekarang, tapi Yang Ye tidak bahkan pada 1 stone tingkat. Saya pikir itu juga Lu Waner. Dia memiliki fisik pedang Void, dan itu adalah fisik yang lahir untuk berlatih pedang. Tapi Yang Ye juga tidak kalah. Yang Ye perlahan turun ke kepala naga, dan kemudian dia melihat ke atas ke gunung yang melayang di langit dan berkata, Dao Order, siapa lagi? Siapa lagi? Murid-murid sekolah pedang yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak, dan suara mereka melonjak ke seluruh dunia dan bergema tanpa henti. Lama berlalu sebelum seorang pria tua berjubah putih tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ye. Hati Yang Ye bergetar karena itu adalah ahli Sein Realm. Orang tua itu bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu membunuhnya? Yang Ye sangat kuat. Tetapi bahkan jika dia mengaktifkan domain pedang, mustahil bagi Yang Ye untuk membunuh Wang Yinyang. Ketika Yang Ye mengaktifkan domain pedang sebelumnya, dia mengira Yang Ye sedang berjuang mati-matian, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali.
Yang Ye benar-benar mengaktifkan domain pedang untuk menyembunyikan situasi di dalam bola cahaya. Dengan kata lain, Yang Ye mungkin memiliki beberapa kartu truf lainnya. Yang Ye menjawab, dia terlalu lemah, jadi saya membunuhnya seperti itu bukan salahku, kan? Sudut mata lelaki tua itu bergerak sedikit, dan lama berlalu sebelum dia berkata, bagus, sangat bagus. Sekolah pedang kuno memiliki Lu Waner, dan sekarang memiliki Anda. Sepertinya ini benar-benar akan meningkat di dunia. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melihat ke arah naga besar yang tergeletak di dalam lubang dan berkata, aku sangat penasaran tentang satu hal lagi, mengapa kamu bisa menggunakan tekanan garis darah untuk melawan naga suci itu? Kenapa kamu tidak menebak Yang Ye secara alami tidak akan memberitahu orang tua itu bahwa dia memiliki darah leluhur naga? Bagaimanapun, mereka yang menjaga profil tinggi biasanya akan mati dengan cepat. Orang tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh, apa hubunganmu dengan ras naga di Prefektur Divin Pusat? Prefektur Divin Pusat alis Yang Ye sedikit menyatu. Jadi ada ras naga di dimensi Radiant juga. Dia merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, aku adalah keturunan naga. Dia merasakan bahwa ada sedikit ketakutan yang datang dari lelaki tua itu ketika dia berbicara tentang ras naga. Jadi, dia tidak keberatan menakuti orang tua itu. Sion of the Dragons alis pria tua itu bersatu. Dia jelas tidak mengerti apa artinya itu. Yang Ye mengangguk dan mulai mengarang, Sion of the Dragons adalah orang di antara ras manusia yang mewakili ras naga. Dengan kata lain, saya adalah perwakilan mereka di antara manusia. Jika ada yang berani menyentuhku, huff. Orang tua itu tiba-tiba berkata, apakah menurutmu kita takut pada ras naga? Yang Ye berkata, aku tidak mengatakan hal seperti itu. Tidak peduli siapa Anda, permusuhan ini tidak akan berakhir tanpa kematian satu pihak. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu menghilang di tempat. Setelah lelaki tua itu menghilang, seorang lelaki muncul di puncak tangga Cloud Ascension. Dia mengenakan jubah bordir berwarna abu-abu sementara rambutnya diikat menjadi ekor kuda dengan pita hitam. Apalagi, sangat panjang sampai menyentuh tanah. Ada pedang abu-abu yang tergantung di sisi kiri pinggang pria itu sementara lengan di lengan kirinya berkibar ringan oleh angin. Tidak ada apa-apa di dalam lengan baju, dia kehilangan satu lengan. Setelah kau membunuhku, tidak akan ada seorang pun di alam agung di seluruh Ordo Dao yang cocok untukmu. Suara pria itu turun dari atas. Yang Ye mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap naga besar yang tergeletak di tanah dan berkata, aku sudah kembali. Sekarang Anda bisa membuat keputusan. Maukah Anda mengikuti saya, atau akankah Anda tetap sombong sampai akhir? Alasan dia tidak membunuh naga itu dan memurnikannya menjadi hamba pedang terutama karena dia ingin menjadikannya roh peralatannya. Roh peralatan tidak mungkin sesuatu yang mati. Pedang Herculean kekurangan roh pedang, dan jika dia membuat naga ini menjadi roh peralatannya, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, jika naga itu tidak berakal, maka dia tidak keberatan membunuhnya dan mengubahnya menjadi roh pedang. Keheningan yang lama terjadi sebelum naga itu tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar perwakilan ras nagaku? Jika orang biasa mengucapkan kata-kata itu, maka dia pasti akan menelan orang itu. Lelucon apa dia belum pernah mendengar ras naga mendapatkan perwakilan di antara ras manusia. Namun, dia sedikit yakin saat Yang Ye mengucapkan kata-kata itu. Itu tidak lain karena Yang Ye bisa memberikan tekanan garis darah padanya. Yang Ye sangat senang ketika dia mendengar naga itu, dan kemudian dia berbicara dengan serius, tentu saja. Tahukah Anda mengapa saya bisa memberikan tekanan garis darah pada Anda? Itu karena aku memiliki esens darah dari seorang ahli tertinggi dari ras naga. Pakar tertinggi itu mengatakan bahwa jika saya menemukan naga yang melanggar aturan ras naga saat saya bepergian ke seluruh dunia, maka saya diizinkan untuk membunuh terlebih dahulu dan melapor nanti. Ketika dia berbicara sampai titik ini, suara Yang Ye tiba-tiba menjadi lebih berat. Kamu adalah anggota ras naga, namun kamu bersedia menjadi roh peralatan orang lain. Itu benar-benar penghinaan terhadap kehormatan ras naga. Jadi, aku harus membunuhmu. Namun, karena mempertimbangkan kesulitan yang Anda hadapi untuk mencapai kultivasi seperti itu, saya tidak akan membunuh Anda dan bahkan akan memuji Anda di hadapan Patriark di masa depan. Betulkah naga itu tiba-tiba menjadi bersemangat? Yang Ye berbicara dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun juga aku adalah keturunan naga. Mengapa saya menipu Anda? Naga itu merenung lama sekali sebelum dia berkata, baiklah, aku bersedia mengikutimu. Kamu tidak akan menyesali keputusan ini. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melambaikan tangan kanannya dan menempatkan naga di dalam sarung kuno. Dia belum memeriksa seberapa besar ruang di dalam sarung kuno itu. Bagaimanapun, dia yakin itu tidak akan menjadi masalah bahkan untuk menampung beberapa lusin naga.
Sementara itu, Chen Dong menghampiri Yang Ye dan berkata, selama telah mendapatkan naga surgawi ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menunjuk ke tangga di depan mereka dan berkata, apakah kamu tertarik untuk menaiki tangga itu? Yang Ye bertanya, apakah ada yang istimewa tentang itu? Chen Dong berbicara dengan datar, tidak banyak. Tapi jika Anda bisa mencapai akhirnya, maka saya pikir Dao Order pasti akan memiliki ekspresi yang sama sekali tidak sedap dipandang di wajah mereka. Alis Yang Ye sedikit menyatu, apakah ini sangat sulit? Chen Dong menjawab, tidak sesulit itu. Anda akan tahu setelah Anda mencoba. Yang Ye merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu saya akan mencobanya. Dia mulai berjalan ke arahnya setelah dia selesai berbicara. Saat dia melihat Yang Ye berjalan menuju Cloud Ascension Stairs, Wu Yanzong tiba-tiba berjalan ke arah Chen Dong dan berkata, apakah bagus untuk menipunya seperti itu? Chen Dong mengangkat bahu, aku tidak menipunya. Dia pergi dengan sukarela. Wu Yanzong tidak bisa berkata-kata. Lihat Yang Ye berniat untuk menaiki tangga Cloud Ascension. Pertanyaan leluhur pendiri. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur pendiri Ordo Dao takut mereka yang berkuasa akan menjadi korup dan terlibat dalam favoritisme. Jadi, dia membuat aturan. Siapapun yang memenuhi persyaratan kemauan dan temperamen akan segera menjadi murid pelataran luar dari Dao Order. Jika mereka lulus ujian kekuatan, maka mereka akan segera direkrut sebagai murid pelataran inti. Jika mereka lulus ujian hati, maka mereka akan menjadi murid pribadi dari Master Dao Order. Tak seorang pun dari Dao Order yang diizinkan untuk melanggar aturan itu. Ada senyum aneh di sudut mulut Chen Dong, menurutmu seberapa buruk wajah orang-orang dari Ordo Dao itu jika dia lulus ujian hati? Wu Yanzong tiba-tiba berkata, bagaimana jika dia lulus ujian Dao? Mustahil. Chen Dong menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak tahu apa ujian itu, bahkan pelindung ketertiban telah dihentikan olehnya. Jadi, jelas betapa menakutkannya tes itu. Selain itu, belum ada satu orang pun yang lulus sejak leluhur pendiri Ordo Dao membuat tes tersebut. Sementara Yang Ye adalah seorang jenius yang luar biasa mengerikan, saya tidak berpikir dia berada pada level yang melampaui semua jenius masa lalu dari Dao Order. Baik. Wu Yanzong mengangguk, dan kemudian dia tiba-tiba berkata, jadi, jika Yang Ye benar-benar melewati ujian hati dan bergabung dengan Dao Order, bukankah kita akan kehilangan segalanya? Chen Dong tidak bisa berkata-kata. Tangga Cloud Ascension memiliki 5 tes pada mereka, dan itu adalah tes kemauan, temperamen, kekuatan, hati, dan Dao. Tes ini tidak terkait dengan kekuatan sebenarnya seseorang, dan bahkan orang biasa pun bisa menghadapi tes tersebut. Karena itu menguji kemauan dan temperamen seseorang. Sementara orang biasa mungkin tidak memiliki kekuatan, orang biasa itu pasti memiliki kemauan keras dan temperamennya sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah betapa hebatnya itu. Sesuatu yang layak menyebutkan adalah bahwa seseorang tidak bisa memanfaatkan kekuatan seseorang ketika mencoba untuk melewati 1 stone dan 2 uji Cloud Ascension tangga. Karena jika seseorang bisa memanfaatkan kekuatannya, maka ujiannya akan sia-sia. Yang Ye baru saja melangkah ke tangga ketika seutas beban berat menghampirinya. Pada saat yang sama, Yang Ye menyadari keheranannya bahwa ada semacam batasan yang tampaknya telah ditempatkan padanya. Energi yang dalam di dalam dirinya telah langsung jatuh ke dalam kondisi sunyi yang mematikan, dan dia tidak bisa mengedarkannya apapun yang terjadi. Yang Ye merenung sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Saat dia bergerak maju, tekanan padanya semakin kuat, tetapi dia tidak berhenti dan bahkan mulai berjalan lebih cepat. D1 stone uji untuk naik 108 langkah-langkah di tangga. The Protector of Order memecahkan rekor dalam Dao Order hari itu dan hanya menggunakan kurang dari 30 napas waktu untuk menyelesaikan 108 langkah tersebut. Apakah kalian semua berpikir Yang Ye akan mampu memecahkan rekor itu? Mungkin tidak. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dibutuhkan waktu sekitar 100 napas setidaknya untuk menyelesaikan 108 langkah itu. Lihat cepat dia mempercepat, lihat dia melaju lebih cepat dan lebih cepat. Apa-apaan ini dia lari. Semua yang lain menoleh dan melihat Yang Ye benar-benar berlari menaiki tangga. Pada saat ini, semuanya terperangah, termasuk kelompok Chen Dong. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk menjalankan 108 langkah itu. 21 napas waktu. Seseorang tersentak. Chen Dong berbicara dengan lembut, betapa mengerikannya dia. Sebenarnya, mereka semua tidak tahu banyak tentang Yang Ye karena sepertinya dia baru saja muncul entah dari mana. Adapun kekuatannya, mereka tahu itu sangat kuat dan misterius. Jadi, mereka mencoba yang terbaik untuk memikirkan bakat alami dan kekuatan sejati Yang Ye, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah meremehkan semuanya. Ketika pelindung Dao berusaha 2 entes, ia tinggal di tempat selama 20 napas waktu.
Menurut kalian semua, berapa lama Yang Ye akan bertahan? Setidaknya 40 napas waktu. Tekadnya sangat kuat, tapi mungkin temperamennya tidak terlalu bagus. Hehe. Akan menyenangkan jika dia bisa memecahkan rekor pelindung ketertiban lagi. Semua orang menyaksikan Yang Ye mengambil langkah maju, dan ia memasuki dua tes temperamen. Kaki Yang Ye baru saja turun ke tangga berikutnya saat pemandangan di depannya langsung berubah. Dia berada di dataran, dan langit di atasnya berwarna abu-abu. Selain itu, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aura darah yang pekat, anggota tubuh yang terputus, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kavaleri besar menutupi daerah itu lebih dari 1 kilometer dari Yang Ye. Setiap orang dari mereka ada di alam raja, dan ada hampir 1 juta dari mereka. Semua kavaleri ini memiliki baju besi merah, dan mereka memancarkan niat membunuh yang bahkan lebih kuat dari niat membantai. Setiap orang dari mereka menatap Yang Ye, dan niat membunuh yang tak terbatas memenuhi mata mereka. Membunuh tiba-tiba, kavaleri lapis baja hitam yang memimpin pasukan mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Yang Ye. Seluruh pasukan meraung dengan marah, dan suara mereka sepertinya mampu merobek bumi dan meledakkan langit menjadi beberapa bagian. Aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Membunuh begitu mereka berteriak sekali lagi, seluruh tentara menyerang Yang Ye. Betapa mengerikannya ketika 1 juta pasukan kavaleri menyerang ke depan dalam keadaan seperti itu, bahkan Half Saint peringkat tinggi mungkin akan benar-benar ditekan oleh aura mereka yang mengesankan. Itu nyata, sangat nyata. Itulah yang dipikirkan Yang Ye saat ini. Pada saat mereka menyerangnya, dia merasakan jejak gemetar datang dari kedalaman jiwanya lagi pula, pemandangan sejuta ahli monark realem menyerang seseorang sangat menakutkan. Bahkan jika dia memiliki pedang hati yang tercerahkan dan tahu bahwa semua itu tidak nyata, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk sedikit terhalang. Namun, semua ini benar-benar kalah jika dibandingkan dengan bencana yang dihadapi benua yang mendalam hari itu. Bagaimanapun, ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Lightning of Obliteration yang dikirim oleh Eye of the Heaven Dao. Jadi, Yang Ye mengambil langkah maju dan tiba-tiba meraung, persetan. Begitu dia berbicara itu seperti tornado yang menyapu ke depan, dan pemandangan di depannya langsung berubah. Sesaat berlalu sebelum semuanya kembali normal. Ilusi telah lenyap, dan Yang Ye mengambil langkah maju. Suara riuh segera bergema di sekitarnya. 3 napas waktu. Dia sebenarnya hanya menggunakan 3 napas waktu. Tuhanku, apakah ada yang salah dengan Cloud Ascension Stairs? Dia sebenarnya hanya menggunakan 3 napas waktu. Tuhanku, astaga, saya hampir mati ketakutan ketika saya menghadapi mereka hari itu, dan bahkan jika saya menyadari itu tidak nyata pada akhirnya, saya masih ketakutan sampai-sampai kaki saya terasa lemah. Tapi dia sebenarnya hanya menggunakan 3 napas waktu. Saya sudah mencoba tes itu di masa lalu. Saya berlari seperti orang gila pada waktu itu, dan saya hanya berharap memiliki lebih banyak kaki. Tapi kenapa dia bisa mengatasinya dengan mudah jika dia bukan musuh Dao Order? Saya bahkan mungkin curiga bahwa Dao Order membiarkan dia lewat dengan mudah. 3 napas waktu. Pelindung ketertiban mungkin bisa membenturkan kepalanya ke dinding sekarang. Chen Dong dan Wu Yanzong saling pandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Yang Ye tidak memperhatikan yang lain. Dia terus maju, dan pemandangan di depannya berubah sekali lagi ketika dia menaiki lebih dari selusin langkah. Kali ini, dia berada di kamar pribadi. Ada seseorang yang berdiri tidak terlalu jauh darinya, dan itu tidak lain adalah dia. Itu adalah orang yang terlihat persis seperti dia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yang Ye ini berada di puncak kerajaan raja, dan dia kebetulan menjadi seluruh alam yang lebih kuat dari Yang Ye yang asli. Yang Ye berbicara dengan lembut, ini adalah ujian kekuatan. Heavenren. Tiba-tiba, Yang Ye, yang berdiri di depannya menghunus pedangnya, dan kemudian seberkas energi pedang menyapu Yang Ye. Kelopak mata Yang Ye berkedut karena Heavenren. Yang Ye ini bahkan lebih kuat dari miliknya karena, Yang Ye, sebenarnya tumpang tindih dengan 30 Heavenrens. Yang Ye tidak mencoba untuk membuat pertahanan apapun dan dia hanya membiarkannya untuk menyerang dia. Yang Ye mundur sekitar 10 langkah. Ini bukan ilusi. Yang Ye memiliki ekspresi serius di matanya saat dia menatap tanda di dadanya. Sebelumnya, dia bingung karena dia memiliki hati pedang yang tercerahkan, jadi sementara ilusi mungkin bisa menipu matanya, mustahil ilusi apapun bisa menipu hatinya. Namun, dia merasa pemandangan di depannya sangat nyata. Tapi dia masih berniat untuk memastikannya. Benar saja, itu nyata karena dia telah terluka oleh energi pedang. Sebenarnya, jika 30 Heavenrens yang tumpang tindih ditingkatkan dengan pedang, maka itu akan benar-benar mampu menembus pertahanannya. Sayangnya, ternyata tidak, jadi jauh lebih lemah.
Tiba-tiba, Yang Ye palsu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arahnya. Itu adalah teknik pedang mortal. Anda dapat menyalin teknik saya, tetapi dapatkah Anda menyalin energi hukum? Yang Ye bergumam, lalu dia mengetukkan kaki kanannya ke tanah dan Decai Laos menyapu dari bawah kakinya. Dalam sekejap, pemandangan di depannya meleleh seperti salju di bawah terik matahari, dan itu lenyap dalam sekejap. Dia memecahkan rekor lainnya. The Protector of Order berdiri di tempat selama sekitar 6 jam hari itu, namun dia sebenarnya menggunakan kurang dari 10 napas waktu. Apakah Dao Order benar-benar tidak mudah baginya? Jangan cemas. Bersantai. Ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Banyak orang lulus dari 3 tes pertama dengan mudah, tetapi mereka dihentikan pada tes keempat. Bahkan pelindung ketertiban pun tertahan pada ujian keempat selama 3 hari 3 malam. Hehe. Yang Ye mungkin akan berhenti di sini. Karena ujian keempat seharusnya tidak berhubungan dengan temperamen atau bakat alami seseorang. Lalu tes itu terkait dengan apa? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya mendengar bahwa pertanyaan yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri Dao Order berada di sana. Jawaban yang benar akan membuatnya bisa lewat, tapi jawaban yang salah akan langsung mengeluarkannya dari tangga. Semua orang memperhatikan saat Yang Ye mengambil 10 langkah ke depan. Persis seperti sebelumnya, pemandangan di depannya berubah sekali lagi. Yang Ye membuka matanya, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena Su Qingxi, Xiao Yuxi, An Biru, An Nanjing, Qin Siwei, Ding Xiaoyao, dan yang lainnya berdiri di hadapannya. Jika hanya satu dari mereka yang bisa menemanimu sampai mati, lalu siapa yang akan kamu pilih? Sebuah suara tiba-tiba bergema. Siapa yang akan saya pilih? Terima kasih Kak.